Baik, saya record dulu. Ya, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah, ya, yang pada hari ini menyempatkan untuk join. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman Islam serta sehat, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul walaupun secara virtual dalam rangka kita berkoordinasi untuk persiapan tatap muka yang sudah dianjurkan oleh menteri kita gitu ya. Tetapi tatap muka ini tidak hanya tatap muka, tetapi dengan prosedur yang ada tentunya, yaitu dengan melalui asesmen. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang terang benderang dengan cahaya teknologi seperti sekarang ini, dan kita alhamdulillah diberikan keluasan pengetahuan sehingga kita bisa melakukan apapun dengan mudah pada zaman ini gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin singkat waktu, kita mudah-mudahan 1 jam seperti biasanya kita bisa menyelesaikan dengan baik ya pertemuan kita pada hari ini gitu ya. Jadi singkat padat gitu ya, singkat padat dan bisa dipahami tentunya. Kemudian setelah ini kita bisa bergerak untuk menindaklanjuti apa yang kita obrolkan bersama sekarang ya. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah kita sama-sama ikuti sebelumnya pengarahan di hari Jumat ya dengan Kanwil gitu terkait dengan persiapan tatap muka ya yang sebetulnya diharapkan semua sekolah bisa tatap muka gitu ya, tetapi tentunya dengan melalui tahapan-tahapan atau prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi seperti pada hari Jumat itu sudah disampaikan bahwa kita tidak bisa serta-merta untuk melakukan tatap muka yang mungkin diidam-idamkan oleh wali siswa atau siswa itu sendiri atau Bapak Ibu guru yang sudah mulai jenuh di rumah ya mengajarnya gitu ya. Tetapi melalui tahapan-tahapan yaitu mengikuti asesmen. Ya, mengikuti asesmen yang sudah saya share linknya gitu ya di sana gitu ya Bapak Ibu Kepala Madrasah tentunya sebagai pengambil keputusan kebijakan ini diharapkan bisa bersinergi atau bisa membuat suatu keputusan yang terbaik untuk madrasahnya gitu ya. Ini mohon izin, mohon maaf gitu ya, saya wajibkan Bapak Ibu Kepala Madrasah untuk bisa masuk di sini untuk kita berdiskusi bersama untuk PTM ini gitu ya. Karena tidak lain dan tidak bukan PTM ini adalah hajat kita bersama, bukan hanya sekedar kegiatan, tetapi ini adalah kelangsungan kita ke depan. Bagaimana kita meningkatkan mutu madrasah kita di tengah pandemi ini gitu ya. Bagaimana tetap meningkatkan mutu madrasah kita, siswa-siswa kita, ya prestasi siswa-siswa kita gitu di tengah pandemi dengan ikhtiar PTM ya, dengan ikhtiar tatap muka gitu, tetapi tentunya gitu kan karena pandemi kita masih melanda kita gitu, berarti dengan adanya persiapan-persiapan yang tentunya sudah dicanangkan oleh pemerintah gitu ya. Jadi ada prosedurnya Bapak Ibu, ada prosedurnya. Mungkin nanti akan berbagi pengalaman nih. Di sini ada Pak Wisnu ya. Man 7 sudah mulai PTM kemarin hari Senin gitu ya. Di sana sudah mungkin nanti kita akan berbagi pengalaman nih Pak Wisnu sebagai Wakakur dari Man 7
yang mungkin mengawal dari awal, dari mulai asesmen ya, sampai sampai akhirnya, lulus ya. Jadi asesmen namanya asesmen itu ada lulus dan tidak lulus Bapak Ibu. Jadi, inilah yang perlu adanya komitmen bersama antara kepala madrasah gitu sebagai pengambil kebijakan, sebagai pengambil keputusan, dan juga guru, wakil kepala madrasah terutama, kemudian guru, siswa, dan wali siswa. Ini harus, berkomitmen bersama untuk melakukan PTM gitu ya. Tidak bisa hanya kepala sekolah saja, tidak bisa hanya, wakil kepala madrasah saja, tidak bisa hanya keinginan orang tua saja, tetapi semuanya harus, berkomitmen untuk, "Oke, kita melakukan PTM," gitu ya. Jadi di sini memang tidak hanya kegiatan biasa seperti halnya di sekolah, tetapi, ini perlu hajat bersama, komitmen bersama, kerjasama bersama gitu ya. Jadi tidak bisa dilakukan oleh satu orang atau hanya satu keputusan saja. Baik, Bapak Ibu nih mungkin saya coba share, screen dulu, ada beberapa yang mungkin, bisa gini dulu deh, mungkin apa namanya, dari Pak Wisnu dulu ya, karena Pak Wisnu ini yang mulai, dari awal itu mengawal PTM-nya, MAN 7. Dari mulai asesmen ya Pak Wisnu, bagaimana, pengalaman Pak Wisnu, kemudian nanti bisa bisa di-ATM oleh Bapak Ibu, jadi punya gambaran bagaimana seharusnya dari mulai asesmen sampai akhirnya kita lulus, seperti apa harusnya gitu. Baik Pak Wisnu, silakan. Nanti saya setelah Pak Wisnu nanti akan jelaskan hal-hal yang harus disiapkan juga gitu ya, karena, saya akan share instrumen-instrumennya. Silakan Pak Wisnu. Baik, terima kasih Bunda Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Yang terhormat Ibu Endah sebagai pengawas kami MAN 7 dan Bapak Ibu Camat dan Wakamat Madrasah di Jakarta Selatan. Alhamdulillah puji syukur pada Allah atas nikmatnya kita dapat bermuajahah lewat virtual ini dalam rangka sharing. Mohon izin bukan mengajarkan karena tentunya forum ini adalah forum berbagi. Karena saya diminta sama Bu Endah, Pak Wisnu gimana sampai akhirnya MAN 7 terpilih dari 23 madrasah oleh Kanwil untuk mengawal PTM perdana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, proses diizinkannya kami melaksanakan PTM bukan proses yang ujuk-ujuk bahasa serengsengnya, bukan tahu-tahu ditunjuk gitu. Kenapa nggak MAN 4, kenapa nggak MAN 11, kenapa nggak MAN 19. Sebenarnya prosesnya cukup panjang. Ketika saya ada informasi mengenai kewajiban setiap sekolah atau madrasah yang ingin melaksanakan PTM harus melalui proses asesmen, maka kemudian saya cari informasi Bapak Ibu sekalian. Ternyata untuk DKI Jakarta di tahap awal yang berhasil lolos seleksi awal asesmen adalah MAN 10 dan MAN 2. MAN 10 mewakili Jakarta Barat, MAN 2 mewakili Jakarta Timur. Lewat proses itu kemudian saya berkomunikasi dengan para wakil di MAN 2 dan MAN 10, bagaimana sih prosesnya sebenarnya. Dan alhamdulillah asesmen awal berlalu, maka kemudian kami ternyata diundang pada sesi asesmen yang kedua. Nah, sebelum asesmen untuk Bapak Ibu guru, kemudian orang tua dan siswa, asesmen awal di Siap Belajar yang linknya sudah dibagikan oleh Ibu Endah itu, Bapak Ibu Camat dan Wakamat khususnya harus menyiapkan instrumen yang harus nanti ada beberapa yang diupload. Nanti di situ ada profil madrasah, kemudian kesiapan madrasah untuk siap belajar dalam konteks sarana dan prasarana yang harus nantinya difoto kemudian diuploadkan di dalam link tersebut. Nah, nanti ketika asesmen untuk sarana prasarana, kemudian ada juga isian
yang harus diisi oleh siswa, peserta didik, dan orang tua peserta didik, nanti baru akan ada undangan resmi dari Dinas Pendidikan, nama-nama sekolah dan madrasah yang akan ikut tahapan asesmen. Nah, yang setelah lulus sarana prasarana, kemudian kita melanjut pada asesmen untuk pendidik, kemudian peserta didik dan orang tua, itulah yang menurut saya yang paling penting dari seluruh tahapan asesmen. Nanti akan diundang tahapannya apa saja. Ini saya izin berbagi bahwa sudah muncul, Bun. Sudah, Pak. Ya, kami mendapat undangan dari Dinas Pendidikan itu untuk karena sudah lulus asesmen untuk sarana prasarana, maka asesmen berikutnya adalah kegiatan pelatihan PPKBM, pelaksanaan pembelajaran pada masa kenormalan baru. Kami diberi waktu 2 pekan dan Bapak Ibu sekalian paham sekali, pekan-pekan ini adalah pekan PPDB dan pekan awal tahun ajaran. Sehingga bagaimana kondisi teman-teman kita saat itu yang lagi sibuk-sibuknya untuk mempersiapkan penerimaan siswa baru dan juga untuk pelaksanaan pembelajaran di tahun ajaran yang baru. Selama 2 pekan ini kita akan dilatih oleh Dinas Pendidikan secara online. Kurang lebih yang dilakukan adalah yang pertama, untuk pendidik dan tenaga pendidikan itu tahap 1 pekan itu, di pekan pertama harus menyelesaikan 8 PTKMB atau 8 modul Bapak Ibu sekalian. Jadi menyelesaikan ini dan itu harus seluruh peserta yang terdaftar menyelesaikannya tanpa terlewat. Modul 1 selesai baru bisa lanjut modul 2. Tidak bisa kemudian berlanjut kalau belum menyelesaikan. Tetapi kemarin ketika pelaksanaan kami secara fleksibel ternyata Dinas Pendidikan sudah lebih longgar, artinya dari 8 modul ini Bapak Ibu mau mengerjakan yang mana. Kalau saya di Man 7, saya sedikit mewajibkan kepada peserta harus urut. Sehingga nantinya ketika ini urut, itu akan nyambung dan klik banget prosesnya sebagai sebuah edukasi untuk persiapan kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Mulai dari pengantar. Ada juga teman-teman yang mulai dari nomor 8 pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau mulainya ngacak agak sedikit nanti kesulitan ketika mengisi modul yang isinya itu banyak sekali, nanti ada pretest, ada kemudian pengalaman mengajar, ada yang kemudian nanti soal multiple choice dan ada akhir tes dan seterusnya. Jadi harapan saya nanti ketika ada sosialisasi seperti ini ditekankan kepada seluruh peserta, guru khususnya kalau bisa memang mengikuti alurnya. Jadi enak gitu. Enak sekali seperti ini. Nah, nanti proses ini bisa dilalui ada tautan belajar ya Bapak sekalian. Lebih lengkap nanti akan diinfokan oleh Dinas Pendidikan. Jadi setelah lulus asesmen sarana akan ada undangan resmi Bapak Ibu mengikuti Zoom penjelasan tentang pelatihan. Lanjut biasanya nih penjelasannya hari Jumat, hari Seninnya kita lanjut harus sudah mengerjakan peserta itu 8 modul. Nah, nanti tautannya seperti ini, gimana cara belajar nanti dijelaskan di setiap modul. Tidak hanya guru atau pendidik, tetapi juga siswa atau peserta didik juga harus mengikuti program belajar secara blended ya. Jadi mereka juga mengikuti modul yang nantinya di dalamnya anak-anak ini harus mengikuti seperti halnya Bapak Ibu guru. Tapi bedanya kalau Bapak Ibu guru nanti di pekan pertama 8 modul, di siswa cukup 1 modul. Demikian juga orang tua wali murid ingin kemudian harus ikut serta. Karena kalau hanya guru, tidak ada wali, orang tua, tidak ada murid, itu tidak bisa dinilai dan itu dianggap gagal. Beberapa sekolah atau madrasah tidak mendapat izin dan restu dari Dinas Pendidikan karena walaupun sudah terundang dalam program asesmen, mereka tidak taat karena hanya memilih salah satu. Padahal penilainya itu keseluruhan bahwa pesertanya adalah guru, peserta didik dan orang tua. Jadi 3 komponen ini ya yang nantinya akan dinilai oleh Dinas Pendidikan pada program asesmen. Masing-masing ada linknya dan jangan tertukar. Lalu di sini, nah ini di pekan kedua guru kembali mendapatkan tugas 3 modul hingga akhirnya mendapat 100%. Dan setiap modul Bapak Ibu guru akan mendapatkan sertifikat.
Kami yang di negeri khususnya sangat terbantu karena ternyata sertifikat ini resmi dari Dinas Pendidikan, ditandatangani oleh Kepala Dinas Ibu Nahdiana, dan ada jumlah jam tatap mukanya. Sehingga untuk SKP itu juga menambah nilai poin khususnya bagi kami yang pegawai negeri untuk kenaikan pangkat dan golongan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti juga dijelaskan call center-nya, kemudian ketika bagaimana memulai, mereka nanti akan membagikan share link-link untuk kembali dilihat di YouTube. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah link pendaftaran. Awal sekali, seluruh peserta yang sudah kemudian Bapak Ibu Camat atau wakil tetapkan, masing-masing harus mendaftarkan diri. Karena kalau langsung masuk modul nggak akan mungkin bisa sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri di masing-masing link yang berbeda. Ada link Tendik, tenaga pendidik, dan itu juga jangan sampai salah formulirnya, karena di sini ada formulir guru, ada yang SDMI, SMPMA, ada 2. Jangan sampai ini tertukar. Kemudian peserta didik juga demikian, formulirnya beda. Ada kalimatnya di sini guru, di sini murid. Murid pun harus diedukasi bahwa mereka juga harus memilih yang linknya ujungnya SMP atau SMA. Kepala madrasah walaupun sebagai leader dalam proses ini, dia juga harus isi. Dan isinya nanti di sini adalah terkait dengan keadaan madrasah kita dan jumlah peserta, kemudian yang mengikuti dari sekian guru, jumlah tenaga pendidikan, jumlah siswa, perombel, perangkatan. Jadi datanya lebih awal disiapkan. Kemudian juga orang tua wali, karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Camat dan Wakil, ketika ingin melangkah setelah nantinya asesmen awal prasarana, sarana dan prasarana sudah dinilai oke, lalu madrasah Bapak Ibu diundang oleh dinas untuk Zoom penjelasan tentang pelaksanaan asesmen, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan untuk melaksanakan asesmen selama 2 pekan, langkah kami yang kami lakukan dan mudah-mudahan juga dilakukan Bapak Ibu guru adalah melaksanakan Zoom kepada 4 komponen ini yang nantinya dijelaskan tentu oleh Kepala Madrasah. Bahwa setiap orang akan memulai langkahnya dengan cara daftar pada link yang berbeda, termasuk orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada share di selatan juga dari teman wakil kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri Selatan, kenapa nggak lulus? Ternyata mereka keteteran ketika harus memantau peserta didik dan orang tua. Maka pengalaman kami di MAN 7, Bapak Ibu Camat, peserta didik yang akan mengikuti program ini yang benar-benar harus kita bisa pegang. Karena kita tidak bisa lepas begitu saja, harus tetap kita kontrol, karenanya MAN 7 memilih peserta didiknya adalah anak-anak OSIS MPK. Sehingga nanti ada koordinasi dengan pembina OSIS dan ada juga tentunya koordinasi dari wakil kesiswaan, sehingga apa yang mereka lakukan, apakah sudah melaksanakan tugasnya terhadap modul masing-masing terpantau. Lalu bagaimana dengan orang tua? Di salah satu MAN di selatan juga agak keteteran ketika orang tua ada keengganan. Nah, maka kami untuk menghilangkan keengganan itu berkoordinasi dengan komite, SOAN dan minta restu komite. Yang kami pilih orang tua walinya adalah orang tua wali dari peserta didik, pengurus OSIS dan MPK. Sehingga ketika anaknya melaksanakan ini, orang tuanya melaksanakan, gampang ngeceknya. Dan mereka di rumah saling mengingatkan. Sehingga akhirnya setelah ada link pendaftaran dan proses berjalan, nantinya kelulusan itu kriterianya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Ada nanti PTK itu melaksanakannya sampai berapa persen. Alhamdulillah kami 100%, maka di sertifikat kami penggerak namanya, ini maaf terpotong, penggerak kami 100%. Kemudian anak-anak juga demikian, murid karena terkontrol dari pembina OSIS dan kesiswaan, alhamdulillah mereka selesai 70% juga penggerak. Orang tua 50%. Jadi jumlah yang belum lulusnya ini tidak boleh kurang dari angka persentase ini yang diambil dari jumlah peserta. Terkait dengan jumlah peserta, seluruhnya dikembalikan kepada Bapak Ibu guru. Kalau kami di MAN 7 waktu itu, kami pilih berdasarkan rumpun, sehingga ketika rumpun-rumpun ini terpilih, nantinya orang-orang yang kita pilih ini juga dapat mengedukasi teman-teman yang lain. Kami ada rumpun MIPA dan informatika,
kemudian rumpun IPS dan BK, rumpun agama, rumpun bahasa, dan rumpun olahraga. Seluruhnya diikutsertakan. Kami tidak pernah kemudian mengikuti yang, udah ikutkan saja hanya 10 peserta. Enggak, Pak. Bagi kami sebuah tantangan, khususnya saya, ketika mengikutsertakan seluruh Bapak Ibu guru untuk bersama berkontribusi menyukseskan sebuah kewajiban bersama untuk siap belajar. Sehingga semuanya harus berkomitmen. Walaupun pada pelaksanaannya memang ada satu dua yang tertinggal, tapi tetap disemangati. Karenanya secara teknis ketika pelatihan selama 1 pekan, hampir setiap hari saya di grup WA guru Mantuju itu saya tampilkan yang sudah mengisi modul berapa, sehingga dengan demikian yang lain akan ikut. Kalau temannya sudah 2 sementara dia belum, terus bergulir yang lain udah bahkan 3 bahkan 4, dia belum sama sekali, itu ada sama seperti siswa lah, kita ada pancingan seperti ini, hanya teknis saja Bapak Ibu. Karena dalam kondisi yang waktu itu kami sedang PPDB, persiapan tahun ajaran dengan perangkat dan seterusnya, cukup menyita waktu, dan saya sendiri pun ikut. Artinya tidak hanya menyuruh, menginstruksikan, mensosialisasikan, tapi juga ikut, dan alhamdulillah banyak yang kami dapatkan, seluruh peserta ini merasa lebih memahami dan mengerti apa sih sebenarnya pelatihan dan asesmen siap belajar. Intinya adalah bagaimana kita memahami blended learning. Jadi itu Bapak Ibu sekalian prosesnya, hingga akhirnya di Jumat kemarin kami juga tiba-tiba diundang oleh Kanwil untuk rapat. Ternyata hari Senin sudah harus melaksanakan. Luar biasa, hari-hari yang sangat menyibukkan, kami Sabtu Minggu tanpa libur, dan alhamdulillah Senin kemarin bisa melaksanakan. Dan ini semua terjadi adalah seperti halnya yang disampaikan Bu Enda, komitmen bersama. Karena tidak ada yang bisa diraih, apalagi ini teamwork, kerja bersama, kalau tidak ada kemudian kesepahaman. Itulah karenanya harus ada akad bersama yang kita lakukan. Dan yakinlah Bapak Ibu sekalian bahwa tidak ada satupun yang bisa melaksanakan PTM tanpa ada restu dari dinas, karena restu dinas ini merupakan turunan dari regulasi kepala daerah, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Sehingga sekolah yang diizinkan dan madrasah yang diizinkan sebanyak 610 itu seluruhnya adalah sekolah dan madrasah yang sudah melaksanakan asesmen dan dinyatakan lulus asesmen oleh Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan pada tahap berikutnya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala madrasah, teman-teman di madrasah di Jakarta Selatan di bawah binaan Ibu Enda dapat lulus dan dapat merasakan bagaimana euforia, perasaan yang tidak tergambarkan ketika kami akhirnya kemarin bisa kembali bertemu dengan anak-anak. Rasa hilang, rasa proses asesmen yang begitu luar biasa itu terbayar ketika terlihat keceriaan. Walaupun itu baru kelas 10, kami juga akan merasakan tentu rasa yang berbeda ketika Rabu esok dengan kelas 11, terlebih hari Jumat dengan kelas 12. Itu aja pengalaman sebenarnya Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf banyak yang disampaikan, banyak khilaf dan salah. Mudah-mudahan pengalaman ini nanti bisa dijadikan bukan acuan, tetapi bagian yang mewarnai lah langkah Bapak Ibu Camat di madrasah masing-masing. Ayo bersama kita tunjukkan bahwa madrasah juga bisa melaksanakan PTM, madrasah juga punya komitmen guru-gurunya untuk menyelesaikan 13 modul, dan kita secara sumber daya manusia tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah umum yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah di Jakarta Selatan kami Mantuju salah satu yang terpilih untuk pertama dan mengawal PTM perdana di tatap muka awal. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih waktunya Bunda Endah untuk saya bisa berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wisnu atas share pengalamannya ya. Jadi sudah tergambar bahwa apa saja yang harus dilakukan. Sebelum tanya jawab, saya tambahkan dengan instrumen-instrumen yang harus ada, yang harus dipersiapkan gitu ya untuk PTM. Sebentar, saya share screen ya.
Sebentar Bapak Ibu. Belum kebuka. Sebentar ya. Ini kok belum keluar. Belum keluar ya? Bentar. Aduh, nge-lag nih laptopnya. Ini terlihat nggak Bapak Ibu? Ya, sudah Bu. Sudah ya? Bentar, ini kok ikut-ikut. Oke. Nah, sudah ya? Baik Bapak Ibu, ini daftar komponen yang harus disiapkan oleh madrasah. Ini monitoring persiapan ya, persiapan pembelajaran tatap muka. Ini yang pertama adalah mengisi instrumen kesiapan pembelajaran tatap muka dari Kemendag melalui MIS. Belum muncul, Bun. Belum? Belum muncul, baru file. Sebentar. Harus dibuka dari sininya. Kenapa nggak bisa dibuka ya? Ada OIT. Sudah masih file atau enggak di situ? Di sininya udah muncul soalnya. Masih file. Masih file. Sebentar. Aduh, sebentar ya. Saya stop dulu. Saya stop dulu. Oke, sudah keluar Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Ya, Bapak Ibu, ini yang harus dipersiapkan. Ini persiapan pembelajaran tatap mukanya ya, yang harus disiapkan. Yang pertama, mengisi instrumen kesiapan pembelajaran tatap muka dari Kemenag melalui MIS. Ya, kemudian mengisi instrumen kesiapan belajar dari Kemdikbud yang tadi di Siap Belajar tadi ya. Gitu. Kemudian mengisi instrumen kesiapan belajar di Pemda DKI. Ini juga mungkin yang di Siap Belajar tadi ya Pak Wisnu ya. Kemudian harus ada tim relawan COVID. Nah, di sini harus ada, jadi harus dibentuk tim Satgas COVID-nya. Kemudian di sini harus dibuatkan SOP kedatangan, SOP kegiatan pembelajaran dalam kelas, SOP kepulangan, kemudian ada surat pernyataan komite atau MOU dengan komite yang menyatakan bahwa komite ini juga mendukung penuh gitu ya, mendukung penuh atas pelaksanaan PTM. Ya, jadi harus ada komunikasi dengan komitenya juga ya. Kemudian surat pernyataan wali murid. Nah, ini juga
perizinan dari wali murid mengizinkan atau tidak gitu ya, dibuatkan surat pernyataan yang kemudian diisi oleh wali siswa ya, untuk kemudian nanti ketika Pak Wisnu ketika mungkin ketika ini juga diminta ya, ketika asesmen juga ya dari wali siswa diminta apakah mengizinkan atau tidak, mungkin di situ wali siswanya. Kalau misalnya banyak yang tidak mengizinkan ya akan sulit untuk lulus itu ya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya memang berkomitmen untuk PTM ya diusahakan kita sosialisasi dengan wali siswanya juga harus baik ya dan wali siswa sudah berkomitmen juga untuk PTM. Tetapi kalaupun misalnya ada 1-2 wali siswa yang tidak mengizinkan, tidak masalah gitu ya. Nanti mungkin siswa tersebut nanti akan mengikuti via PJJ-nya, maksudnya lewat daringnya. Karena ini pada pelaksanaannya sebetulnya seperti di MAN 7 itu tidak 100% siswa datang PTM, tetapi dibagi ya. Jadi 50% dari kelas tersebut yang datang ke PTM dan 50%-nya lagi itu yang mengikuti pembelajaran dari rumah gitu ya secara daring. Jadi via Zoom ya berarti. Tetapi ini juga sebetulnya kalau seperti di MAN 7 itu tidak setiap hari dijadwalkan PTM ya. Jadi tapi kalau misalnya siswanya sedikit sih sebetulnya sangat sangat memungkinkan untuk PTM setiap hari ya, tinggal prosedurnya aja yang diatur agar sesuai dengan prokes mungkin nantinya. Kemudian kelayakan kamar mandi, ini untuk Sarpras seperti tadi dikatakan oleh Pak Wisnu bahwa di awal adalah sarana dan prasarananya yang ditanyakan gitu ya. Kemudian kelayakan kamar mandi, sarana cuci tangan, disinfektan, termogan, masker, ruang UKS-nya juga harus ada dan di sini juga harus ada tempat untuk satu tempat untuk apakah UKS atau itu untuk transit seandainya misalnya tiba-tiba ada anak kita yang kena atau guru kita yang kena gitu ya, maksudnya kena COVID gitu ya. Jadi ada satu ruangan untuk dikarantina gitu sebelum mungkin nanti dipulangkan gitu ya. Jadi harus ada tempat untuk itu. Kemudian, jadwal pembelajaran juga dibuatkan sedemikian rupa untuk blended antara yang PJJ dengan yang PTM. Kemudian di kelas itu jarak antar siswa 1,5 meter. Jadi nanti di kelas pun jadi harus sudah dibayangkan nih anak-anak kita nih berapa orang di dalam kelas, kemudian jaraknya harus 1,5 meter. Gitu. Jadi tidak bertumpuk gitu ya. Kemudian setelah itu nanti ada surat rekomendasi dari gugus COVID. Jadi kita surat permohonan ya melakukan atau mengajukan surat permohonan rekomendasi dan pemberitahuan pembelajaran kepada gugus COVID gitu ya. Kemudian surat pernyataan kepala madrasah terkait pembelajaran tatap muka. Nah, disinilah gitu intinya adalah nomor 20 ini nih. Kalau kepala madrasahnya gitu ya mendukung penuh dan membuat kebijakan untuk berkomitmen bersama gitu ya, ini otomatis gitu ini kepala sekolah memberikan surat pernyataan terkait pembelajaran tatap muka tersebut. Ini intinya, sebetulnya menurut saya sih ini adalah inti karena kalau misalnya kepala madrasahnya ragu atau pesimis atau itu tidak akan bisa untuk bergerak dan melangkah untuk PTM. Jadi intinya adalah komitmen awal dari kepala madrasah untuk ayo kita PTM. Setelah itu kepala madrasah menggerakkan wakil kepala madrasah dan wakil madrasah untuk bermusyawarah. Bagaimana nih langkahnya gitu ya, langkah yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi langkah-langkahnya apa yang harus kita lakukan, kemudian berbagi tugas apa yang harus dilakukan, yang sarana prasarananya lah gitu ya. Mungkin kalau wakil Sarpras gitu ya,
itu sarananya disiapkan gitu ya sesuai dengan di asesmen, kemudian juga kalau misalnya kurikulum berarti disiapkan jadwalnya gitu ya. Jadi berbagi tugas di sini perlu Bapak Ibu Bapak Ibu kepala madrasah yaitu untuk membuat satu tim mengawal gitu ya, mengawal PTM ini gitu ya. Kemudian jadi intinya adalah di Bapak Ibu kepala madrasah bagaimana berkomitmen untuk ayo PTM, kemudian memanage wakil kepala madrasahnya untuk berbagi tugas, kemudian sosialisasi pada guru juga dengan wali siswa dan siswa gitu ya untuk berkomitmen bersama ketika asesmen jadi satu jadi ketika asesmen itu udah satu tujuan gitulah gitu ya udah satu tujuan. Jadi Bapak Ibu jangan tiba-tiba ngasih link kepada wali siswa gitu ya. Sebelum wali siswa itu diedukasi dulu gitu ya, disosialisasikan dulu bahwa kita akan melakukan PTM di Bapak Ibu gitu ya. Seandainya kita bersepakat nggak nih buat PTM. Jadi kumpulkan dulu wali siswa via Zoom atau Google Meet atau apalah gitu ya, yang kira-kira kita bisa berkomunikasi dengan wali siswa gitu ya. Kemudian setelah itu baru tuh siswa juga sama dikumpulkan dulu sebelum asesmen, tolong dikumpulkan dulu gitu ya. Jadi semuanya nanti ketika asesmen itu udah satu suara. Oke, ini ada tambahan, ini juga sama ya. Ini verifikasi kesiapan madrasahnya. Ini juga banyak ini Bapak Ibu indikatornya ya. Yang pertama tolong dibuatkan nih, dibuatkan juga Google Form ya, mungkin terkait dengan tenaga pendidik dan kependidikan. Google Form-nya apa isinya? Yang pertama, kalau ini data jumlah pendidikan di TU pasti ada ya. Nah ini jumlah pendidik tenaga kependidikan usia 45 tahun mungkin di TU juga ada gitu ya. Tapi kalaupun misalnya ditanyakan kepada guru juga bisa gitu ya di Google Form-nya berapa umur Anda gitu ya. Atau kemudian data jumlah pendidik dan kependidikan usia 45 tahun ke bawah yang memiliki penyakit bawaan resiko. Nah, di Google Form mungkin ditanyakan nama, kemudian umur ya. Kemudian apakah memiliki penyakit bawaan beresiko, itu ditanyakan di sana. Kemudian juga data jumlah pendidik dan tenaga pendidikan usia 45 tahun ke bawah yang anggota keluarga serumah memiliki penyakit bawaan resiko. Nanti ditanyakan di Google Form apakah ada anggota keluarga yang mempunyai penyakit bawaan beresiko ya. Kemudian data jumlah pendidik dan tenaga kependidikan usia 45 sampai 50 tahun. Nah, ini juga bisa di Google Form tersebut nanti akan terlihat ya. Oke. Kemudian jumlah pendidik dan tenaga pendidikan yang memiliki penyakit ini masih sama dengan yang tadi ya, cuman ini di antara 45 sampai 50 tahun gitu ya. Nah, ini tenaga pendidik dan kependidikan bisa dibuatkan Google Form untuk menanyakan keadaan mereka. Termasuk nih yang sedang hamil gitu ya. Berapa orang yang sedang hamil? Apakah sedang hamil gitu? Kalau seandainya guru perempuan apakah sudah hamil atau tidak, atau menyusui atau tidak, atau mungkin bisa kalau ini bisa terlihat ya, silahkan aja. Nanti yang penting ada datanya seperti itu. Kemudian, nah ini data peserta didik. Data peserta didik mungkin di bagian kesiswaan ya, kesiswaan di TU-nya pasti seharusnya sudah ada. Nah, tetapi ada surat izin orang tua untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Nah, ini surat izin orang tua ini akan dibawa ketika nanti PTM pertama ya awal kedatangan itu membawa surat izin dari orang tua. Kemudian yang diizinkan untuk mengikuti pembelajaran ini nanti didata setelah kemudian nanti Bapak Ibu
via Google Form juga untuk mencari data diizinkan atau tidak diizinkan orang tua juga bisa via Google Form. Jadi cepat masuknya gitu ya, data masuk dari orang tua itu. Minta bantuan wali kelas lah untuk mendatanya gitu ya. Yang sudah vaksin, berapa orang itu juga didata. Karena itu juga ditanyakan ya Pak Wisnu di asesmen ya, untuk yang Ya, vaksin. betul. Untuk yang siswa yang sudah vaksin berapa, kemudian guru yang sudah vaksin juga berapa, dan itu pun menjadi satu penilaian gitu karena itu termasuk kesiapan atau tidak siap madrasah tersebut mengikuti PTM gitu ya. Kemudian di Sarpras nih, dadinah ruang kelas, pengaturan ruang kelas seperti apa, ventilasi per kelas. Karena ventilasi per kelas ini perlu. Kenapa? Karena ketika PTM nanti diharapkan tidak memakai AC, Bapak Ibu. Kenapa? Karena AC ini juga kan khawatir justru kalau misalnya ada yang sakit nanti cepat menularnya ya. Jadi tidak menggunakan AC tetapi dibuka-buka saja tuh jendela, ventilasi harus ada sirkulasinya yang bagus gitu ya. Jadi kalaupun ini penyebaran atau penularan tidak cepat gitu ya. Ada ruangan berukuran besar yang bisa dialihfungsikan sebagai ruang kelas. Kemudian toilet peserta didik, toilet guru, ada cairan pembersih tangan, hand sanitizer, yang digunakan oleh warga satuan pendidikan yang mungkin bisa ditempel-tempel di beberapa tempat tertentu yang bisa diakses oleh semua yang lewat di sekolah kita, gitu ya. Wastafel dan sabun cuci tangan di setiap depan kelas. Mungkin ini agak berat ya, tetapi memang ternyata ini adalah persyaratannya. Jadi persyaratannya adalah wastafel dan sabun cuci di setiap di depan kelas ini diusahakan harus ada, gitu ya. Kemudian, gimana Bu kalau misalnya hanya beberapa gitu ya. Ya mungkin kalaupun misalnya kelasnya banyak gitu ya, tapi siswanya sedikit ya, paling tidak kelas yang digunakan lah untuk PTM itu ada ada wastafelnya gitu ya. Sabun, tisu, air mengalir, ini juga harus ada. Sapu, pel, tempat ini jadi Sarpras ini ternyata sangat penting ya Bapak Ibu di dalam persiapan harus disiapkan. Jadi memang harus sedikit bermodal ya Bapak Ibu, bukan sedikit lagi katanya banyak gitu ya. Tetapi ya ini ternyata yang memang seharusnya disiapkan. Nah ini ada karpet-karpet di musola, di masjid harus sudah digulung. Kemudian ruang isolasi. Nah, ruang isolasi ini juga harus disiapkan satu ruang untuk isolasi seandainya khawatir ada yang tiba-tiba terkena gitu ya, positif, kemudian biar langsung diisolasi kemudian dijemput. Ini oke, ada SOP ini yang paling penting. Ya. Protokol kesehatan yang akan dilakukan ini SOP ini adalah paling penting di dalam PTM ini karena SOP ini harus dibuat sedemikian rupa yang sesuai dengan prokes gitu. Baik itu rapat, kalau rapat seperti apa? Apakah harus memakai memakai masker atau rapatnya tuh di ruangan mana gitu ya yang agak terbuka atau mungkin berapa persen yang bisa masuk di situ itu dijabarkan di SOP tersebut gitu ya. Kemudian pelayanan administrasi tata usaha juga seperti apa gitu SOP-nya. Siswa datang misalnya gitu kan. Kemudian secara bergiliran masuknya, kemudian tetap memakai mengutamakan 5M ya, 5M itu gitu ya. Jadi harus masuk dulu, harus cuci tangan dulu atau apa. Kantin sekolah. Untuk kantin sekolah seandainya pun masih ada, sebetulnya agak berisiko nih untuk kantin sekolah, tetapi kalaupun misalnya masih ada harus sesuai dengan protokol ya, proses prokesnya harus diperhatikan. Nah, disinilah dibuatkan SOP-nya seandainya nanti masih ada kantin buka seperti apa gitu ya. Apakah mungkin yang penjualnya harus terlihat bersih, pakai sarung tangan atau
anak-anak tidak asal ambil sendiri gitu kan, diambilkan atau seperti apalah yang kira-kira aman. Layanan BK gitu ya. Poin ini masing-masing mungkin Bapak Ibu bisa berbagi tugas kepada Bapak Ibu gurunya untuk membuat SOP ini gitu ya. Bisa kalau misalnya nih, aduh ini banyak banget ya gitu ya. Bisa berbagi tugas, tolong buatkan ya SOP rapat seperti apa si A, ini si B, si C dibuatkan nih. Ya, jadi pokoknya harus sesuai dengan prokes seperti apa. Kalau hanya satu orang memikirkan satu SOP, saya pikir tidak terlalu berat ya. Tapi kalau hanya wakil yang membuat, ini akan berat. Wakil atau Bapak Kepala Madrasah atau Ibu Kepala Madrasah hanya nanti memeriksa. Oh ya, udah selesai belum nih SOP-nya gitu ya. Kemudian pengaturan tenaga pendidikan, ini harus ada security gitu ya. Oke, sampai bawah ini mohon dipelajari dan disiapkan. Satu persatu mungkin agak susah juga ya, kita ini kan takut lama. Kemudian peran serta komite dan orang tua peserta didik. Ya, ini ketua komite paling tidak pengurus komite harus bisa dirangkul lah gitu ya sama kita untuk bisa bekerja sama paling tidak caleg-caleg lah untuk untuk sarprasnya gitu. Mohon disiapkan Bapak Ibu komite bisa enggak gitu kan untuk sarana prasarananya gitu. Paling tidak untuk termogan atau atau disinfektan atau apalah gitu ya, mungkin bisa dicolek-colek untuk ketua pengurus komitenya. Ini harus bersinergi sama komite Bapak Ibu. Kalau tidak bersinergi, khawatir juga jadi Bapak Ibu komite ini adalah yang menjadi perwakilan dari wali siswa. Jadi kalau ada apa-apa ya Bapak Ibu komite ini kita si Bapak Ibu komite lah yang akan membantu kita untuk berkomunikasi kepada wali siswa kita gitu ya. Nah, ini rencana pembelajaran yang tadi nanti bisa di-sharing ya Pak Wisnu seperti apa pembelajarannya di MAN 7 ya. Kemudian pelaksanaan tatap mukanya, pembelajaran praktiknya seperti apa. Foto-foto pendukung. Oke, itu ya. Oke, itu ya Bapak Ibu, nanti saya share ini jadi yang mungkin bisa dijadikan patokan untuk persiapan PTM kita. Saya stop share. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Agak terlalu banyak sih sebetulnya ya, cuman saya pikir kalau misalnya dicicil sedemikian rupa dari sekarang dan bisa dikomunikasikan dengan wakil setelah ini mungkin bergerak bersama gitu bagaimana ini nih untuk asesmen gitu ya, untuk asesmen ini seperti apa nih kita harus melakukan. Tapi intinya adalah kepala madrasah harus bisa memanage keseluruhan wakil siswa, wali siswa untuk bisa bersinergi bersama untuk melakukan PTM. Itu intinya Bapak Ibu. Pak Wisnu, tadi kan belum ya? Contoh mungkin pembelajaran yang dilakukan di MAN 7 seperti apa? Gitu. Karena MAN 7 mungkin siswanya lebih banyak ya, lebih banyak daripada Bapak Ibu mungkin di sekolah atau seperti apa. Tapi kalau misalnya yang lebih sedikit itu sebetulnya lebih memudahkan untuk bisa PTM ya setiap hari, tetapi mungkin prokesnya yang harus dipersiapkan baik-baik gitu ya. Dari mulai kedatangan dibuatkan videonya tuh ke anak tuh. Dari mulai kedatangan harus seperti apa, disemprot dulu di depan, kemudian harus cuci tangan, ini dulu ya, suhu, kemudian disemprot dulu tas, sepatu, kemudian cuci tangan dulu siswanya, kemudian absen dulu di depan, ada guru di depan yang menunggu untuk absen, kemudian baru bisa naik ke atas. Di atas pun atau di kelas pun harus dijarakin tuh itunya meja kursinya 1,5 meter gitu ya, 1,5 meter dibuat jarak sedemikian rupa disiapkan jadi siswa tinggal duduk
Diharapkan siswa membawa bekal masing-masing ya, bekal masing-masing. Jadi tidak apa namanya makan kan kita hanya sampai jam 12 nih, sampai jam 12. Jadi ya kalaupun misalnya makan siang di rumah nggak masalah, tapi kalaupun misalnya makan makanan, bawa makanan mungkin jangan yang sifatnya apa ya, buang sampah sembarangan dan sebagainya gitu ya. Sedemikian rupa lah diinformasikan, dari rumah juga mungkin sudah sarapan dan sebagainya. Itu, Pak Wisnu bisa sharing, pembelajarannya mungkin di MAN 7 seperti apa? Pembagian jamnya gitu. Tapi tidak harus seperti di MAN 7 ya, Bapak Ibu mungkin bisa berkreasi sendiri sesuai dengan keadaan, madrasahnya masing-masing, gitu. Oke, Pak Wisnu. Ya, baik Bunda. Mohon izin sebentar. Oh iya, ini tadi saya tambahkan, mungkin yang dimaksud dengan kegiatan asesmen nanti setelah selesai, salah satu sertifikatnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia jelas ada durasinya, kemudian nanti PTKMB modul berapa, alhamdulillah nanti dapat seperti ini sebanyak 13, lumayan lah. 2 pekan dapat jam yang banyak. Ini contoh dari salah satu sertifikatnya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Ibu Nahdiana. Kemudian di MAN 7 Jakarta ini saya langsung aja nantinya ini ke penugasan di wakil kurikulum nantinya di pemahaman yang harus bersama setelah nanti melaksanakan asesmen adalah setelah dinyatakan lulus dan kita diberi kesempatan oleh dinas dan kanwil untuk PTM, ada komitmen dari bersama guru bahwa ketika PTM maka materinya yang diajarkan yang esensial. Kemudian kenapa bisa ada materi esensial? Karena di awal Bapak Ibu guru pendidik sudah melaksanakan dan sudah melihat, kemudian sudah mengevaluasi dan sudah menentukan mana KIKD esensial. KIKD esensial adalah terkait dengan materi esensial yang itu dijelaskan pada PTM terbatas. Kalau materi itu tidak efektif dilakukan secara daring, maka itu masuk materi esensial. Artinya perlu penjelasan khusus dan mendalam. Ketika nanti juga dalam prosesnya sudah terjadi PTM itu, peserta didik juga tidak boleh mondar-mandir seperti halnya mengajar pada saat normal. Dan dia hanya ada di posisi depan ruang kelas. Ya, kemudian ada pelaporan yang harus masuk setiap hari, termasuk juga Bapak Ibu guru nantinya harus mengupload, dan ini GF-nya dikelola oleh kurikulum. Selain nanti ada pelaporan harian yang harus dilaporkan ke Kanwil, dilaporkan ke Dinas Pendidikan, itu nanti ada tim yang bekerjanya. Tahap awal untuk minggu pertama dan seterusnya itu memang tidak boleh setiap hari Bapak Ibu. Jadi kalau ada 3 jenjang berarti angkatan kelas 10, 11, 12 dibagi harinya. Dan kami mendapatkan 1 pekan itu 3 hari, Senin, Rabu, dan hari Jumat. Seperti ini. Nah, kemudian nanti juga disosialisasi ke seluruh guru dan orang tua dan peserta didik lewat Zoom. Ini kami sosialisasi kemarin hari Ahad karena memang waktunya sangat mendesak. Jadi ada pekan-pekannya yang kemudian per kelasnya itu karena boleh 50%, hanya boleh 50% peserta didik, kami bagikan menjadi pekan pertama ini sampai nanti tanggal 3 September yang masuk adalah di hari Senin absen ganjil, demikian juga di hari Rabu kelas 11 absen ganjil, dan di hari Jumat kelas 12 absen ganjil. Pekan berikutnya di tanggal 6 sampai 10 ini yang masuk adalah siswa kelas 10, 11, dan 12 dengan absen genap, sehingga ada pengaturan kehadiran mereka, dan setelah dihitung bisa disimpulkan berarti mereka dapat datang dan hadir ke madrasah setiap 2 pekan sekali. Ini tahap awal. Nanti kalau sudah dievaluasi bagus hasilnya, kita boleh dalam 1 pekan itu dalam 1 angkatan bertemu 2 kali maksimal. Dan nantinya kalau sudah bagus lagi pada tahap akhir pekan ke-N bulan, minggu ke-N dan seterusnya, itu malah boleh mengadakan tatap muka setiap hari. Pembelajarannya pun harus di-manage karena maksimal di regulasinya itu
PTM hanya 240 menit alias 3 jam. Kami hitung di struktur kurikulumnya, pembagian jamnya, kami tidak berdasarkan mapel yang diperoleh siswa, tetapi berdasarkan jumlah tatap muka. Selama PTM kami tetapkan 6 JP, sama seperti ketika menetapkan PJJ, sehingga nantinya kurikulum tidak perlu pusing lagi membuat jadwal baru ketika PTM. Ada yang bisa dielaborasikan, artinya jamnya saja yang disesuaikan. Jadi kalau di PJJ kami pakai 45 menit, maka di PTM kami pakai 35 menit. Kebiasaan pagi, pembiasaan tetap dilaksanakan, dan ini di ruang kelas masing-masing, Bapak Ibu. Untuk tadarus kami sentralkan pengeras suara dari meja piket, anak-anak tepat di dalam kelas didampingi dengan guru piket yang ditetapkan sebanyak jumlah kelas, sehingga pendampingan di awal ini agak panjang waktunya karena harus absensi dan prokes. 11.20 selesai, dan mereka pulangnya pun harus pakai sesi. Jadi setiap kelas 5 menit diperuntukkan, sehingga total keseluruhannya prosesnya selesai di 11.50. Jadwal piket pun karena kami ada rombelnya cukup banyak, maka ketika Senin, Rabu, dan Jumat ini jumlahnya lebih banyak karena masing-masing guru ini sebagai piket dia menyambut di pagi hari untuk absensi. Seperti itu. Dan juga ada tim Satgas. Inilah yang kemudian juga mengawal pelaksanaan PTM, dan ini bertugas di setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Beberapa hal yang mungkin ditambahkan bahwa peserta didik sudah sarapan sebelum ke madrasah, sudah memiliki wudhu, membawa bekal air mineral, kemudian juga membawa alat sholat sendiri, dan yang terpenting Bapak Ibu ketika nanti diizinkan PTM tidak diperkenankan membawa kendaraan. Jadi walaupun anak-anak kita sudah level madrasah aliyah, tetap harus antar jemput orang tua. Itu seperti itu. Nanti untuk spesifiknya kalau sudah lulus PTM tentang pembagian jadwal seperti apa, bisa kita berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih Bu Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wisnu, luar biasa ini ya. Ini adalah sebetulnya pengalaman itu adalah guru yang utama ini. Jadi pengalaman dari Pak Wisnu ini bisa dijadikan acuan untuk kita untuk melangkah ke depan dari mulai asesmen ya, dari mulai asesmen seperti apa. Bismillah dulu nih, waktu kita hanya ternyata hanya diberi waktu sampai tanggal 1 nih Bapak Ibu, tanggal 1 tuh udah tinggal besok, sudah tinggal besok saja gitu. Jadi mohon bergerak gitu ya. Nah, saya harapkan sih semuanya bisalah mengikuti ini, proses ini gitu ya, karena saya yakin semuanya bisa sebetulnya, tetapi masalahnya adalah komitmen bersama, keinginan bersama. Karena memang ini sebetulnya sudah Mas Menteri sendiri kan sudah mengharuskan, tetapi kan kita masih pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Makanya di asesmen dulu, karena disitulah pemerintah ingin melihat kesiapan kita seperti apa, gitu ya. Ingin melihat kesiapan kita seperti apa. Nah, setelah asesmen juga seperti tadi disampaikan oleh Pak Wisnu bahwa jadwal pun bertahap ya, bertahap. Jadi seperti yang Pak Wisnu berarti kan di MAN 7 itu satu siswa itu berarti kenanya 2 minggu sekali ya masuk PTM-nya ya. Kenanya 2 minggu sekali masuk sekolahnya. Tetapi sebetulnya itu adalah bertahap. Kalau misalnya siswa tersebut oh aman ternyata gitu kan, mungkin jadwalnya bisa nanti ditambahkan seperti itu. Jadi karena kita dari yang sama sekali tidak di sekolah, kemudian kita akan mencoba untuk ke sekolah bersama-sama, tetapi sesuai bertahap dari sedikit dulu, kemudian nanti ditambahkan, oh aman gitu kan, tambahkan. Dan mungkin nanti akhirnya nanti jadi keseluruhan PTM-nya gitu ya, dan mudah-mudahan pandeminya sudah selesai juga gitu ya, jadinya kita bisa normal kembali PTM-nya gitu. Baik, itu mungkin setelah ini silakan kita sepakati sampai jam berapa Bapak Ibu, kita mungkin ada sesi tanya jawab.
ada yang belum dipahami silakan ditanyakan. Ini ada juga Pak Wisnu, mungkin saya juga mungkin bisa sedikit menjawab atau Pak Wisnu juga nanti terkait dengan teknisnya. Monggo Bapak Ibu. Sampai puas dulu, sampai akhirnya oh bisa bekerja setelah ini langsung koordinasi dengan para wakil. Silakan. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua nih. Izin Bu. Silakan. Ya. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar Bu. Anwar, silakan Pak Anwar. Dari Pak Anwar. Muhammadiyah. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bu Enda selaku pengawas di KKN kita, kemudian Pak Wisnu dari Man 7 dan Kepala Madrasah dan Wakil Kepala Madrasah yang hadir di acara rapat persiapan PTM. Untuk di Muhammadiyah sendiri, Bu, terkait dengan sarana dan prasarana, sebenarnya kita sudah sangat siap ya, Bu, karena kan kita sudah cukup komplit, terutama di sarana cuci tangan, kemudian sarana kebersihan, sarana kamar mandi, dan sebagainya. Jadi untuk masalah sarana dan prasarana, untuk di Muhammadiyah saya rasa tidak perlu dipermasalahkan lagi. Cuma terkait dengan instrumen, nih, Bu, yang cukup banyak itu, artinya cukup memberatkan, terutama kita kan ada 2 tingkat, Bu. Ada MTS dan MA, artinya kan guru kita harus mengikuti pelatihan tersebut di dua tingkat itu ya, jadi cukup berat. Jadi nanti kita berusaha untuk mengisi dulu yang MTS dan MA, nanti mana yang kiranya diizinkan untuk tatap muka, yang penting kita ikhtiar dulu mencoba, kita isi dua-duanya, dan kita sudah pada tahap membagi formnya ke orang tua, kemudian ke guru, kemudian ke anaknya. Ya, nanti akan kita salin dari form itu ke Excel. Kemudian terkait dengan tahapan ini, Bu, saya belum begitu paham dengan tahapan. Kan kita ini tahap untuk pengisian yang ada di Siap Belajar itu, Bu. Kemudian tahapan berikutnya itu apa di pelatihan atau di apa, kita belum begitu paham, Bu. Jadi antara jenjang waktu dari pengisian di Siap Belajar itu ke pelatihan, kemudian ke tahap selanjutnya itu kurang lebih berapa lama? Itu sih yang ingin saya tanyakan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anwar. Ini kayaknya Pak Wisnu yang harus jawab ini. Pak Wisnu, monggo. Baik, terima kasih. Yang paling utama Pak, isi aja dulu Pak, Siap Belajar Pak. Diisi Siap Belajarnya, kami waktu itu proses sangat cepat. Terakhir hari Rabu, hari Jumat ada pengumuman Zoom siang ini ya, Zoom. Ada di Zoom itu tiba-tiba Senin harus sudah siap asesmen. Jadi prosesnya kilat. Kalau saya sih melihat gini, kenapa harus hari tanggal 1 besok adalah hari terakhir mengisi asesmen, kemungkinan Jumat tanggal 3 yang sudah dinyatakan siap asesmen itu diundang Zoom. Kemudian 2 pekan langsung asesmen pelatihan. Lanjut, nanti kalau udah itu nanti keluar SK biasanya 27 sudah bisa lagi kayak kami tuh PTM. Memang prosesnya sangat cepat Pak. Jadi itu yang kami alami. Waktu itu kami kan dapatnya di awal Juli ya pelatihannya sampai pekan kedua. Jadi tahun ajaran baru itu kami masih harus juga berjibaku selain mempersiapkan perangkat juga harus mengisi yang 3 modul terakhir. Sehingga jumlahnya ada 13 modul. Jadi proses cepat Pak. Biasanya dinas pendidikan begitu. Apalagi ini memang dalam proses percepatan ya untuk pelaksanaan tatap muka. Kalau saya melihatnya tahap berikutnya akan dibuka di tanggal 27, berarti memang begitu biasanya. Tanggal 1 batas akhir, hari Jumatnya ada undangan Zoom, tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 biasanya mereka akan melaksanakan asesmen untuk kita, guru, orang tua, dan siswa. Itu Pak mungkin pengalaman kami di Man 7. 1 bulan. Tetapi memang waktu itu pelaksanaannya katanya di awal Agustus, tapi karena memang pandeminya belum berakhir, itu kami baru diizinkan seluruh DKI ini bersama itu di tanggal 30 kemarin. Nah, prosesnya pelaksanaan mulai dari lulus asesmen sarana prasarana, kemudian diundang Zoom untuk persiapan asesmen tentang blended learning, sampai pada akhirnya keluar sertifikat itu 1 bulan.
Terima kasih. Oke, Terima ya kasih. ini tambahan ya, Pak Anwar dan teman-teman semua. Ini ada informasi bahwa PTM terbatas tahap 2 itu tanggal 27 September. Ya, 27 September otomatis asesmennya kan lebih cepat itu ya. 27 September itu sudah masuk PTM-nya gitu. Makanya saya bilang mungkin kenapa tanggal 1 karena tanggal 3 siap-siap Zoom. Iya, Tanggal 6 siap-siap asesmen. iya. Jadi Bapak Ibu, prosesnya cepat banget loh. Ini aja nih yang sekarang PTM hari Senin kemarin ya, tanggal 30, itu informasinya tuh hari Jumat ya Pak Wisnu ya. Jadi informasi hari Jumat harus dilakukan PTM hari Senin. Jadi Bapak Ibu ya harus siap gitu. Kalau misalnya nanti sudah diumumkan lulus, harus siap keseluruhannya termasuk kepada sistemnya tuh harus sudah siap. Jadi kapanpun ketika diinformasikan, misalnya apalagi ini sudah diinfokan bahwa tanggal 7 adalah PTM kedua, tahap 2 gitu ya. Jadi otomatis ya harus benar-benar siap dan harus benar-benar berlari teman-teman untuk mempersiapkan ini semuanya. Kalau misalnya Sarfraz sudah oke, nah mungkin kalau Pak Anwar untuk Muhammadiyah, memang gurunya kan berbelah dua termasuk kepala madrasahnya ini. Luar biasa deh pokoknya. Tetapi karena saya pikir kan Bapak Ibu sudah terlatih untuk mendua gitu ya. Jadi untuk asesmen pun saya pikir jadi bisa begini, bisa nggak ya Pak Wisnu? Kita bisa buka dua link MTS MA. Kemudian ketika misalnya kita buka yang yang tahap pertama kan ada 8 modul ya tadi ya untuk untuk guru ya pendidik ada 8 modul misalnya MA buka modul 1, MTS buka modul 1 bisa seperti itu enggak tuh? Peserta yang sama nggak boleh ikut dalam 2 jenjang. Loh, gimana tuh Pak? Diatur aja sih sebenarnya Pak Anwar nanti bisa mengatur. Saya pikir gini Bunda, kami di MAN 7 itu jumlah guru karyawan 35 misalkan. Kenapa hanya ambil 25? Karena yang 10-nya, mohon maaf, melihat kedisiplinannya, melihat komitmennya itu kan ada penilaian. Jadi daripada nanti membawa nama lembaga gara-gara satu gagal, mendingan sekali waktu ya udah deh nggak usah ikut dulu gitu. Memang harus ada kejelian juga memilih peserta karena memang ngatur orang lumayan banyak ya dengan kondisi yang berbeda-beda itu cukup sulit sehingga di awal itu tadi yang betul sudah sampaikan komitmen gitu. Jadi kepala madrasah dan para wakil pimpinan itu harus sangat jeli. Di MAN 7 juga begitu, bukan membuka aib teman karena memang kan setiap teman beda-beda. Ada juga yang berkomitmen, ada juga yang harus di BA 10 kali baru ada tergugahnya, itu beda-beda. Sehingga memang selektif aja Pak mencantumkan peserta ya terutama yang punya ya harusnya loyalitas terhadap madrasah karena ini untuk nama kita punya madrasah di levelnya bukan lagi tingkat Jakarta Selatan tapi DKI Jakarta. Iya betul. Jadi benar-benar teman-teman guru yang nanti diminta untuk menyelesaikan modul itu mengikuti asesmen itu benar-benar diminta komitmennya dan kemudian jangan pernah bosan untuk diingatkan ya untuk menyelesaikan modulnya karena kalau misalnya tidak selesai modulnya gitu ya khawatir ya nggak lulus akhirnya walaupun cuma 1 orang ya Pak Wisnu ya. Ya nanti ada kriterianya dan biasanya seperti salah satu SMK negeri di Jakarta itu yang dipaparkan saat kami Zoom itu mereka harus ikut lagi dari awal di tahap kedua dengan kami padahal harusnya dia lulus di tahap 1 itu karena ketidakkomitmenan beberapa guru sehingga report akhirnya penilaian akhir untuk SMK tersebut dinilai gagal. Iya betul. Oke, itu ya mungkin sudah jelas ya Pak Anwar ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Sudah jelas kah? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada berarti sudah paham ya. Mungkin berikutnya
boleh ya Pak Wisnu, seandainya teman-teman ada yang kurang paham bisa japri-japri Pak Wisnu ya. Oh, silakan Bunda. Dengan senang hati Berbagi pahala nih. berbagi, Berbagi. insya Allah. Allah. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, berarti mudah-mudahan sudah bisa dipahami dan sudah bisa bergerak untuk kemudian bisa masuk ke link siap belajar dan silahkan apa-apa aja tahap-tahapannya yang harus dilaksanakan. Kemudian juga kemudian bisa berkoordinasi langsung dengan pimpinan dan wakil, kemudian langsung bisa action kepada berkomitmen kepada siswa, wali siswa, kemudian kepada guru-guru gitu ya, untuk bismillah kita melakukan PTM, persiapan PTM gitu ya, dan bismillah mudah-mudahan dilancarkan segala prosesnya dari mulai asesmen, kemudian nanti mudah-mudahan lulus, dan setelah lulus persiapannya kemudian langsung disiapkan sesuai dengan instrumen yang ada. Ya, jadi ketika nanti ada monitoring, seandainya nanti sudah lulus, kemudian melakukan PTM, kemudian nanti monitoring, ya ada monitoring itu ada beberapa biasanya gitu, selain dari saya mungkin, kemudian nanti monitoring itu bisa jadi dari Penmed gitu ya, bisa jadi mungkin ada yang dapat dari Kanwil, kan seperti kemarin hari Senin, itu dibagi-bagi tuh Kanwil tuh muter ke sana kemari gitu untuk melihat PTM baik itu di swasta maupun di negeri gitu ya. Jadi dipersiapkan saja siapapun nanti yang akan monitoring di sekolah kita gitu ya, kita sudah siap apapun gitu semuanya, dan nanti bukti fisik yang sesuai dengan instrumen itu tolong diarsipkan di dalam satu arsip seperti halnya ujian lah ya. Kalau ujian kan Bapak Ibu sudah tinggal, ini Bu Endah dilihatin gitu ya, bukti fisiknya. Nah, seperti itu juga untuk nanti PTM. Semua bukti fisik yang ada yang diminta di instrumen itu mohon diarsipkan di dalam satu arsip yang kemudian seandainya nanti ada monitoring tinggal diperlihatkan diperlihatkan dengan baik dan nanti memudahkan untuk monitoring atau yang nanti datang ya untuk melihat dan menilai. Begitu Bapak Ibu ya. Ada lagi, kalau tidak ada berarti kita akhiri nih pertemuan kita pada hari ini. Oh ya, saya lupa ini membuat absensi. Absensinya saya kirim di grup aja nanti ya. Di grup aja, mohon Bapak Ibu yang hadir pada hari ini mengisi link absensi nanti ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada, mohon izin saya boleh. Oh iya, lupa. Foto bersama. Sebentar. Oke, kita foto bersama dulu. Yuk, buka dulu yuk, Pak, kameranya yuk. Ya, Bu Suci, Bu Sari, Bu Putri, Pak Asad, Bu Fitri ya, Bu Putri. Ya, sip. Bu Sari. Al-Hikmah mana ini? Nggak ada ya? Ada Pak Ustadz Mukhlis. Ustadz Mukhlis. Bisa dibuka dulu. Bu Sari kemana Bu Sari? Bu Putri colekin. Ya, udah dicolek ya. Ustadz Nawawi, Ustadz Mukhlis. Ya, alhamdulillah. Yuk kita berfoto bersama dulu. Ya, sebentar. 1, 2, 3. Sebentar ya Bapak Ibu. Harus dipaste dulu. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Sekali lagi ya. Sebentar. Sekali lagi. Ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya. Nanti saya kirim di grup ya. Mohon maaf lahir batin, tetap semangat semuanya. Sehat selalu.
Selalu mudah-mudahan lancar ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada apa-apa terkait ini, boleh dikoordinasikan di grup ya. Kita sharing-sharing aja nanti di grup. Biar sama-sama melangkahnya sama-sama. Selesai besok nanti saya mohon izin nanti di list yang sudah atau yang belum ya, karena besok terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ya. Terima kasih Ya, Bunda. Pamit Bunda, sama-sama. pamit. Terima kasih Pak Wisnu, terima kasih Sama-sama, Bunda. banyak. Inlis Bu. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Suci. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Anwar. Bu Retno, makasih Bu Sari, makasih. Saya izin end meeting ya.